Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di kedai Math OO untuk belajar matematika. Nah, dalam video ini kakak masih akan membahas seputar statistika deskriptif, di mana materi statistika deskriptif ini merupakan materi matematika wajib di kelas 12. Pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan bagaimana cara menyajikan data, khususnya data berkelompok, ke dalam beberapa bentuk. Satu di antaranya adalah ke dalam bentuk poligon atau diagram garis ya. Di sini kalau kalian lihat, siapa yang terkecoh data ini merupakan tepi bawah seperti halnya kalian membaca histogram. Nah, karena ini poligon, jadi jangan salah ya. Data yang disajikan ini merupakan data berat ya. Ini kakak sebetulnya hanya mengambil aja dari internet. Jadi kalian bisa cek ini ya situsnya ya, downloadgambar.com. Kemudian karena ini merupakan poligon, maka data yang disajikan walaupun menggunakan desimal seperti halnya tepi, tapi ini bukan tepi bawah, bukan nilai dari tepi bawah kelas, ini adalah nilai tengah dari kelas ya. Kalau kalian lihat di sini ada dots-nya. Nah, ini merupakan representasi dari kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sehingga pada poligon ini terdapat 7 kelas, di mana data-data ini merupakan nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Sehingga ini adalah nilai tengah dari kelas pertama, yang ini nilai tengah dari kelas kedua, yang ini nilai tengah dari kelas ketiga, 75,5 merupakan nilai tengah dari kelas keempat, dan seterusnya. Nah, oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan median dari data berkelompok apabila data yang disajikan itu ke dalam bentuk diagram garis atau poligon. Tentu kalian masih ingat bagaimana rumus untuk menentukan median ya. Ini kakak langsung tulis saja rumusnya, bahwa median itu sama dengan tepi bawah kelas median ditambah, karena letak median ada di setengah dari datanya, maka setengah N ya, dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi median, dikali, jangan lupa panjang kelas. Oke? Oleh karena itu, hanya dengan melihat data ini, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Ya toh? Sehingga apa yang perlu kalian tahu? Iya, betul. Kita harus tahu tepi bawah kelas median. Nah, sebelum kita bisa menentukan tepi bawah kelas mediannya itu ada di kelas berapa, tentu kita harus tahu apa dulu? Iya, betul ya. First thing first, kita harus mencari ini dulu tuh, letaknya. Nah, jadi kita cari dulu tuh letak median, yaitu ada di setengah dari N. Nah, N-nya berapa ya? Oh, berarti first thing first-nya lagi ya. First thing first-nya. N-nya berapa ya? Kita hitung aja ya. Kelas pertama frekuensinya kira-kira ini ada 6. Kelas kedua frekuensinya ada 10. Kelas ketiga kalau di sini berarti 14. Kelas keempat frekuensinya 25, 26, 27. Kemudian kelas ke 5 frekuensinya 10, 11, 12 ya, berarti 12. Kemudian kelas ke 6 frekuensinya ini pas titik di sini, oh ini 6. Kemudian kelas ke 7, kelas terakhir, frekuensinya adalah 4. Nah, kita jumlahkan ini. Oh, kelas pertama sepertinya salah ya. Kelas pertama bukan 6. Kelas pertama ini 5 kan di sini ya, 5, 6, 7. Oh, kelas pertama 7. Kelas pertama 7. Berarti kita jumlahkan bersama-sama. Kita gunakan kalkulator saja ya. Oke. Berdasarkan perhitungan kalkulator, nih kakak lagi malas masalahnya. Sebetulnya kalian juga bisa mudah ya, cepet ya, tinggal dikumpulkan aja yang puluhan-puluhan, 6 sama 4, 10. Kemudian tambah 10, 20. Lalu ini ada 27 tambah 7, 14. 7 tambah 7, 14. 4, 1 berarti 34, tambah 14. 34 tambah 14. Itu ada 58 ya, 58.
48, kemudian 34 tambah 14, 48, kemudian 48 tambah 12. Nah, mudah ya sebenarnya ya, tapi biar cepat saja, malah jadi lama kakak ngomong. Oke, N-nya sama dengan 80. Nih, kita peroleh nilai N-nya sama dengan 80. Sehingga, dari sini kita bisa tentukan bahwa letak median ada di data ke setengah dari 80, yaitu data ke 40. Oke, kita cari data ke 40-nya itu ada di kelas berapa? Kelas pertama banyaknya data baru 7. Sampai kelas kedua banyaknya data 17. Sampai kelas ketiga banyaknya data 31. Belum nyampe ya. Sampai kelas keempat banyaknya data, oke, berarti sampai kelas keempat nih. Kenapa? Karena sampai kelas keempat banyaknya data ada 58. Sehingga kelas median ada di kelas keempat. Ini kelas median. Nah, kita sudah tentukan bahwa kelas mediannya ada di kelas keempat. Karena kita sudah menentukan mediannya ada di kelas keempat, maka dengan mudah kita bisa menentukan tepi bawah mediannya. Nah, dari sini tepi bawah mediannya di mana? Karena ini kelas keempat, berarti tepi bawahnya itu di sini ya. Kelihatan nggak? Di sini nih. Di sini nih, warna hijau nih. Kasih nih. Ini tepi bawah mediannya itu di situ, yaitu tengah-tengah antara titik tengah atau nilai tengah kelas ketiga dan nilai tengah kelas keempat tuh, ya toh? Nah, bagaimana cara mencarinya? Gampang, nggak usah puyeng ya. Ini tinggal 65,5 ditambah 75,5 dibagi 2. Nah, itulah tepi bawah kelas mediannya. Berarti 65,5 ditambah 75,5 itu sama dengan 141. Kita bagi 2. Nah, kalau 141 kita bagi 2 berarti 70,5. Nah, inilah tepi bawahnya kelas median. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti 70,5 ditambah buka kurung setengah dari N-nya ya. Yang tadi ya, letak mediannya ya, yaitu 40. Dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya tadi kan di kelas 4. Frekuensi total sebelum kelas median, berarti frekuensi total dari kelas 1 sampai kelas ketiga. Itu berapa? Yaitu 31. Berarti 40 dikurangin 31 dibagi frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya adalah kelas keempat ya, frekuensinya berapa ini? 27. Nah, dikali panjang kelas. Panjang kelasnya adalah interval dari ini. Berarti kamu tinggal mengurangkan tuh 75 setengah dikurangi 65 setengah. Berapa intervalnya? Oke, intervalnya adalah 10. Nah, lalu nilai dari mediannya tinggal kita sederhanakan ya, yaitu 70,5 ditambah 40 dikurangin 31 itu sama dengan 9/27 dikali 10. Nah, 9/27 ini bisa kita sederhanakan 1/3. Lalu, ini 1, ini 3 ya. 70,5 ditambah 1 kali 10. 10/3. Nah, kurang lebih 10/3 itu berapa? Kita akan hitung menggunakan pecahan saja ya. Sama dengan 70,5. Oke, sebentar. 70,5 kita ubah menjadi 71/2. Ditambah 10/3 kita ubah menjadi 31/3. Lalu yang pecahan-pecahan ini kita samakan penyebutnya. Sama-sama per 6 berarti ya. Kemudian yang bulat kita jumlahkan. 70 ditambah 3 kan 73. Nah, setengah ditambah 1/3 itu sama dengan 5/6. Nah, inilah nilai median dari poligon yang disajikan. Demikianlah adik-adik untuk pembahasan terkait dengan menentukan median dari
diagram garis atau poligon. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan berikan komen. Dan ikutin video-video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan membantu untuk membuat kamu lebih menguatkan konsep. Terima kasih, bye-bye.